kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan yang berasal daripadanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, seperti pujian tadi, bahwa tujuan daripada hidup kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kami juga sadar setiap kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak mampu menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Biarlah ketika kami rindu untuk menyenangkan Tuhan, kami dapat memulainya juga dengan kami mau untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan cara yang Engkau kehendaki juga. Dan biarlah melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja pada saat ini, yang menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, kita bersyukur karena sore ini Tuhan telah mengundang kita untuk sama-sama beribadah kepadanya. Tapi bukan cuma sekedar beribadah, karena kita juga mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum akhirnya setiap kita diutus kembali ke tempat kita masing-masing untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Karena itu saya ajak kita untuk sama-sama baca. Kita buka Amos 5 ayat 4 sampai dengan yang ke-13. Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, lalu Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil, dan begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan dulu ayatnya yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Silakan Bapak Ibu Saudara ayat 5. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita berbicara tentang social injustice, ketidakadilan sosial, maka saya akan teringat kepada orang-orang yang berada di Papua Barat, yang selama ini selalu menjadi korban daripada social injustice. Karena kenapa mereka bisa menjadi korban daripada social injustice? Karena mereka itu sedang terjebak di antara peperangan atau ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan para pasukan pembebasan nasional Papua Barat. Dan ketegangan ini tidak pernah kunjung reda. Dan akibatnya para warga Papua Barat yang tidak pernah bersalah, bahkan yang tidak pernah mendukung daripada gerakan pasukan pembebasan nasional Papua Barat ini, akhirnya mereka jadi korban.
Dan bagaimana caranya mereka bisa jadi korban? Banyak sekali. Mereka itu banyak yang dibunuh, tapi dengan cara di luar daripada hukum yang legal. Mereka disiksa, mereka ditangkap, bahkan ada para wanita yang ditangkap itu mereka diperkosa. Diperkosa Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi berbagai macam injustice yang mereka terima, social injustice yang harus mereka jalankan. Bahkan kalau kita coba search di Google, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba untuk ketik tentang social injustice di Papua Barat, maka kita bisa melihat bahwa badan-badan organisasi pelindung HAM internasional itu sudah memperhatikan mereka. Ini diangkat menjadi sebuah isu yang besar yang harus segera diselesaikan. Tujuan saya memperlihatkan hal ini Bapak Ibu Saudara, bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa siapa nih yang benar, siapa yang salah di sini. Enggak. Tapi tujuan saya memberitakan atau memperlihatkan realita ini untuk membuka mata kita lebar-lebar. Untuk membuat kita sadar bahwa di tengah kenyamanan yang sedang kita nikmatin hari ini, di ruang ibadah yang ber-AC seperti ini, di ruang ibadah yang bangkunya nyaman seperti ini, di ruang ibadah yang alat musiknya sebagus ini, bahkan di tempat ibadah di mana ada banyak makanan, minuman yang bisa kita nikmati di bawah di ground floor-nya gedung Antioquia, ternyata ada banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban daripada social injustice. Bahkan faktanya Bapak Ibu Saudara, kalau menurut kita, permasalahan social injustice itu jauh daripada hidup saya, itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya permasalahan social injustice itu begitu dekat dengan hidup kita. Bahkan tanpa kita sadari, permasalahan social injustice itu bisa hadir di dalam ruang lingkup kita yang paling dekat dengan hidup kita. Yang bisa dimulai dari keluarga kita, dari tempat kerja kita, bahkan di dalam gereja kita sendiri. Di dalam keluarga, permasalahan social injustice itu bisa hadir di dalam berbagai macam bentuk. Tapi salah satu bentuknya yang mungkin sering kita temukan di dalam keluarga-keluarga adalah sebuah perlakuan di mana orang tua memberikan sikap anak emas kepada salah satu anaknya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tidak semua orang tua seperti itu. Dan saya tidak menuduh Bapak Ibu Saudara yang punya anak sekarang bahwa Bapak Ibu pasti memperlakukan salah satu anak Bapak Ibu dengan sikap anak emas sementara yang lain seperti dianggap tidak ada. Enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara kita nggak bisa tutup mata, kita nggak bisa bohong. Ada beberapa orang tua yang memang mereka itu memberikan perlakuan anak emas kepada anak mereka. Dan biasanya yang lebih relate dengan hal ini adalah anak-anak di antara kita yang mungkin punya saudara kandung. Kalau seperti saya anak tunggal, saya nggak bisa relate dengan hal ini. Tapi saya menemukan banyak teman saya bisa mengatakan, orang tua gua kayaknya lebih sayang sama koko gua tuh. Lebih diperhatiin, uang jajannya lebih banyak daripada gua. Atau enggak adik gua, apa-apa kalau gua butuh sesuatu yang diutamain siapa? Adik gua. Giliran gua dibilang, udah kamu bisa pakai yang ini dulu, nanti aja. Tanpa sadar, orang tua memperlakukan social injustice di dalam keluarga mereka. Ada juga dalam hal bentuk lain, di tempat kerja, social injustice itu banyak sekali bentuknya, tapi mungkin yang paling sering kita temukan adalah adanya perbedaan pada saat kita memberikan perlakuan kepada orang-orang yang jabatannya berbeda. Kalau misalnya ada orang dengan jabatan yang lebih tinggi, misalnya dia adalah manajer kita, dia adalah bos kita. Kebanyakan orang-orang itu akan langsung memberikan satu welcome yang bagus, sikap yang bagus. Dan kita gak pernah nolak bos kita. Sekalipun kita gedek sama bos kita, sekalipun kita gedek sama atasan kita, mana mungkin kita akan ngomong di depan muka dia, dasar kurang ajar. Gak mungkin. Tapi kalau begitu ketemu dengan orang yang jabatannya di bawah, misalnya seperti maaf kata, OB, security. Mungkin kita akan nganggap kayak, lu siapa sih emang ya? Jabatan gue lebih tinggi. Bapak Saudara itu di tempat kerja.
itu adalah salah satu bentuk daripada social injustice yang mungkin, saya tidak menuduh kita melakukan ini, tapi yang mungkin kita lakukan. Di gereja, apakah bisa terjadi social injustice? Tentu bisa, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak bahkan bentuknya, tapi salah satu bentuk yang paling sering kita bisa temukan di gereja, itu adalah ketika orang gereja mulai menjauhi orang-orang yang diberikan tanda kutip cap sebagai orang yang tidak normal. Siapakah orang yang tidak normal ini? Orang-orang yang tidak sesuai dengan mayoritas. Orang-orang yang dia bilang, ini gaya rambut kamu aneh. Cowok kok rambut panjang. Kamu tuh gaya pakaiannya nyentrik. Kenapa kamu tindik? Harusnya gak boleh kayak begitu. Maaf kata, ras kamu beda dari saya. Ngapain kamu di sini? Bapak Saudara, itulah yang terjadi di gereja. Tanpa sadar, ada orang-orang yang melakukan social injustice di gereja. Dan ini real, Bapak Saudara. Dengan kata lain, dari ketiga skup yang kecil ini, tempat kerja kita, keluarga kita, gereja kita makin disadarin. Bukan cuman permasalahan social injustice itu bukan cuman begitu dekat sama hidup kita, tapi bisa jadi ini kemungkinan besar setiap kita, jangan-jangan, saya tidak menuduh sekali lagi, tapi jangan-jangan kita juga adalah pelaku daripada social injustice. Orang yang melakukan social injustice, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini ya, kan saya capek ya kalau siapin firman Tuhan, baca firman Tuhan tuh otak bisa ngebul rasanya gitu ya. Jadi saya pergi sama istri saya, kita makan bareng, otak udah lebih dingin, ngobrol sama istri saya. Di dalam percakapan saya itu dengan istri saya, kita ngomongin soal social injustice ini. Dan istri saya mengucapkan satu kalimat yang buat saya menarik banget. Dia bilang begini, kalau misalnya bicara soal social injustice ya, mana mungkin sih ada orang yang langsung mikir bahwa dirinya itu adalah pelaku. Kebanyakan mereka akan langsung mencap diri mereka itu sebagai apa? Korban social injustice. Dan saya pikir ya, benar juga. Kenapa? Coba kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke kafe, pergi ke mall, lagi jalan-jalan, ketemu sama ada satu anak muda misalnya ya. Terus dia dari satu kampus tertentu, dia bagiin kuesioner kepada kita. Dan di dalam kuesioner itu diberikan satu pertanyaan. Apakah kamu akan menilai dirimu sebagai korban atau pelaku daripada social injustice? Coba saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara akan jawab apa? Ya kan? Kita tahu, in a heartbeat, gak usah mikir panjang. Kita akan jawabnya apa? Saya korban. Kenapa? Bos saya kasih kerjaannya banyak. Gajinya makin kecil, makin dikit. Atau enggak misalnya, saya korban. Lu lihat aja tuh suami gua, tiap hari kerjaannya cuma mau dilayanin terus. Giliran gua minta sesuatu, mana ada yang dia mau penuhin kebutuhan gua. Lihat tuh orang tua gua, demand terus kerjaannya. Mana kamu udah dapat kerjaan belum? Apa dan segala macam. Tapi giliran kita butuh orang tua kita, mereka gak ada. Kita akan langsung mencap diri kita, saya korban. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba kita buka mata kita dan kita akui secara jujur. Realitanya mungkin aja begini, kita betul gak jadi korban? Mungkin iya, tapi di saat yang sama kita tidak bisa menutup mata. Kita jangan-jangan juga adalah pelaku daripada social injustice. Padahal Tuhan memperlihatkan dengan jelas bahwa Dia itu punya murka yang besar kepada orang-orang yang melakukan social injustice. Dan itu kelihatan jelas dari mana? Pembacaan kita di Amos tadi. Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel lewat Nabi Amos bahwa Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel. Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dan dia memulai pesannya ini dengan ayat yang keempat. Bapak Saudara, kalau kita tadi baca ayat yang keempat, di situ Amos menulis, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ada dua kata yang ingin saya highlight di ayat 4. Kata carilah dan kata hidup. Kita akan lihat satu persatu. Kata carilah, kalau itu dilihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini di dalam konteks merujuk kepada Tuhan ya.
maka dapat diartikan begini. Berbaliklah kepada Tuhan dengan kepercayaan dan keyakinan. Dan lalu Amos melanjutkan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup di sini maksudnya apa? Ini bukan hidup hanya tertuju kepada satu orang, nyawanya saya. Enggak. Tapi konteksnya adalah Amos lagi bicara sama seluruh bangsa Israel. Artinya apa? Berarti kata hidup itu harus dimengerti sebagai restorasi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau disusun dengan kalimat yang bebas ya, kita susun dengan kalimat yang bebas tanpa harus menyusunnya secara scholar begitu ya. Maka kalimatnya itu bisa kita susun menjadi berbaliklah kepada Tuhan dengan kepercayaan dan keyakinan, maka kamu bangsa Israel dikatakan apa? Akan mendapatkan restorasi dari Tuhan. Ini pesan di ayat yang keempat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel baca ini, ayat yang keempat, itu bangsa Israel akan mengatakan, aneh ya pesannya Amos ya, kok kayaknya nggak masuk akal. Ngapain kita harus bertobat? Memangnya kita ada masalah apa? Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa berpikir begitu? Ada dua alasan. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, kondisi bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang ada di dalam kelimpahan harta kekayaan yang luar biasa. Itu berkat siapa? Berkat kepemimpinannya daripada Raja Uzia dan Raja Yerobeam. Dan memang kalau kita lihat catatan sejarah, di masa kepemimpinan mereka berdua ini, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang sangat kaya. Bahkan musuh-musuhnya yang biasa suka ajakin perang bangsa Israel, itu lagi di dalam kondisi ditaklukkan oleh bangsa yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa berpikir saya tidak melakukan kesalahan dengan harta kekayaan yang luar biasa itu? Karena begini Bapak Ibu Saudara, dulu, ini kita harus ngerti konteksnya. Zaman dulu, mereka punya pola pikir yang namanya retribution theology. Apa itu retribution theology? Simpelnya begini, kalau saya berbuat baik kepada Tuhan, saya diberkatin Tuhan. Tapi kalau saya berbuat jahat, saya melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengutuk saya. Bapak Saudara bisa nangkap logikanya? Berarti begini, ketika dikatakan bangsa Israel lagi di dalam kemakmuran, berarti logikanya dengan retribution theology, mereka tuh lagi berdosa sama Tuhan atau tidak? Enggak. Mereka akan mikir, loh kita hidupnya diberkatin sama Tuhan, kecuali kalau hidup kita tiba-tiba merana. Nah itu baru kita berbuat dosa sama Tuhan. Tapi hidup kita lagi enak coy. Apanya yang kita salah? Ngapain kita harus bertobat? Ngapain kita dapat restorasi dari Tuhan? Ini alasan yang pertama. Dan alasannya yang kedua, itu karena mereka masih berpikir, loh saya kan masih terus ibadah sama Tuhan. Saya masih sering datang ke Bethel. Kenapa Bethel itu jadi tempat yang cukup spesial di pasal 5 ini? Karena Bapak Saudara, Bethel itu adalah tempat di mana Tuhan itu berjumpa secara langsung kepada Yakub melalui mimpinya. Itu jadi tempat di mana mereka sacred, ini tempat beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap kali mereka beribadah, mereka akan pergi ke sana untuk beribadah kepada Tuhan, di Bethel. Jadi makanya mereka bilang, loh kita masih sering pergi ke Bethel kok, kita masih suka ibadah kepada Tuhan. Terus kenapa saya dibilang disuruh harus bertobat untuk mengalami restorasi dari Tuhan? Kenapa? Nah Bapak Saudara, ini pola pikir bangsa Israel. Bisa dapat ya gambarannya ya. Ketika dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ngaco nih Amos. Gak masuk akal karena dia punya dua alasan ini. Amos tahu Bapak Saudara dengan dua alasan ini. Makanya Amos langsung hancurin argumen mereka yang di alasan yang kedua ini. Dengan dia menuliskan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima kalau kita lihat Bapak Saudara itu sangat mengenaskan. Karena dibilang Bethel, Gilgal, Beersheba itu akan dilibas habis sama Tuhan. Maksudnya apa? Sederhananya begini. Tuhan tahu kamu tuh ibadahnya gak sungguh-sungguh. Saya tahu kamu jangan omong kosong di hadapan saya. Saya bisa lihat sampai kedalaman hatimu. Kamu datang ke Bethel, kamu kasih korban, memangnya saya gak tahu di dalam hatimu itu kamu tidak beribadah kepadaku. Kamu tidak menyembah aku. Saya tahu itu. Nah, kita bisa ngelihatnya dari mana? Sebenarnya dari tulisan penafsirannya Daniel Carroll.
dan Thomas Kominsky. Dia menuliskan satu buku komentari tentang Amos, bukan cuma Amos, Hosea, Amos, dan Mika. Di situ dikatakan, dia tulis, pada zaman Amos, Betel itu hanya merepresentasikan ritual keagamaan yang apa Bapak Saudara? Tidak menuntut ketulusan hati. Sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, gak ada. Bahkan dikatakan apa? Di terakhirnya, praktik penyembahan berhala. Jadi ketika mereka datang ke sana, sebenarnya mereka bilang, iya saya ibadah sama Tuhan, tapi di saat yang sama, mereka tuh lagi ibadah kepada berhala-berhalanya mereka. Kepada dewa-dewi yang mereka percaya. Makanya Tuhan katakan apa? Kamu bilang kamu masih beribadah kepada saya. Saya tahu kamu tuh bohong. Omong kosong itu semua. Saya gak berkenan sama ibadahmu sama sekali. Makanya di ayat 6, Amos bilang sekali lagi. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Saudara, setiap kali penulis Alkitab mengulangi kalimat yang sama sampai 2 kali. Itu artinya apa? Dia ingin memberikan penekanan. Bertobat. Ini beneran saya gak main-main sama kamu. Bertobat. Karena Tuhan udah gak berkenan sama kamu. Tuhan murka sama kamu. Kamu harus cari Tuhan. Biar kamu mengalami restorasi daripada Tuhan. Enggak cuma berhenti di sana. Amos langsung gas lagi. Dan ini ketika dia ngegas lagi. Disinilah Amos sebenarnya sedang berusaha mematahkan alasan yang pertama tadi. Yang mengatakan kita hidupnya kaya. Kita enggak berbuat salah sama Tuhan. Siapa bilang? Ini bahkan yang menjadi pembahasan utama kita pada sore ini. Kenapa? Karena Amos lagi ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, kamu bilang kamu kaya, kamu diberkatin Tuhan. Saya tahu di balik daripada kekayaan ini ada sebuah kebusukan yang lagi kamu sembunyiin. Kebusukannya apa? Kamu melakukan dosa social injustice. Kelihatannya dari mana? Kelihatan di ayat 7 sampai dengan 13. Kalau Bapak Saudara baca ayat 7a, Amos itu menuliskan begini. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Bapak Saudara, kita harus mengerti. Keadilan yang dimaksudkan oleh Amos di sini, itu adalah hukum yang secara adil dan tidak memihak. Yang menuntut juga apa? Adanya kepedulian aktif terhadap orang lain. Jadi bukan cuma saya tahu nih aturan hukum seperti apa saya terapin. Tapi kamu juga aktif turun ke jalanan. Kamu lihat ada orang yang susah. Kamu harusnya bisa berlaku adil kepada mereka. Kamu harusnya menolong mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi. Di dalam ayat 7 sampai 13. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Gak ada mereka menerapkan keadilan. Sebaliknya, mereka justru melakukan dosa social injustice. Terutama di ayat 10 sampai dengan ayat 13. Orang-orang yang berusaha untuk menyatakan kebenaran, yang berusaha membela orang-orang yang tertindas. Langsung dibungkam mulut mereka sama orang-orang yang punya kuasa, sama orang-orang yang punya uang. Karena pada zaman itu, ketika ada orang yang seperti datang kepada, misalnya saya punya masalah, saya datang kepada Lausotomi, saya komplain kepada Lausotomi, maka tugas Lausotomi adalah menyampaikan misalnya kepada Musa Erwin. Tetapi Musa Erwin, ini gak beneran ya, ini hanya contoh. Musa Erwin menyogok Lausotomi untuk mengatakan, lu ngapain ngurusin, gue kasih uang, lu diam, lu tutup mulut. Jangan urusin kasusnya si Lausolewi. Itu yang terjadi. Dibungkam mulutnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Banyak orang yang menyewa tempat tinggal dengan harga yang selangit yang tidak masuk akal. Pajaknya itu dinaikin gila-gilaan. Jadi kalau mereka nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Salah satu dari perempuan di tempat itu harus diserahkan. Dengan bayarannya apa? Diperkosa. Baru boleh. Itu yang terjadi. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca sebuah artikel yang dibuat oleh Tom Finley. Ini profesor emeritus asal Biola University.
Dia ahli di dalam perjanjian lama sama bahasa Semitik. Dan dia menuliskan tentang satu artikel judulnya Social Justice in Amos. Dia bilang, kejahatan sosial di Amos itu luar biasa. Ada gambaran-gambaran konkretnya apa aja, bahkan ada yang timbangannya itu sudah dimainkan. Penjual aja udah gak jujur. Itu ada di 8 ayat 5. Bahkan ada juga yang memperkosa. Yang harusnya diperlakukan sebagai anggota keluarga justru diperkosa. Sorry, kalau ini katakannya triggering buat para wanita. Cuman dijadiin alat seks. Bahkan bukan cuman itu. Ada tuntutan-tuntutan yang tidak bisa dipenuhi serta bahkan sampai masuk kepada tahap udah gak masuk akal. Bayangin Bapak Saudara, dan kalimat terakhirnya itu paling menyedihkan. Para pedagang dan pemilik tanah yang udah kaya raya, mereka makin gak jujur, mereka makin tamak cuman demi apa? Biar mereka makin kaya dan mereka makin berkuasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang terjadi. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita mau melihat secara objektif, kondisi bangsa Israel buat orang-orang di bangsa sekitarnya bakal bilang, wah ini bangsa Israel terberkatin banget ya, kaya raya. Tapi Amos mau bilang apa? Jangan tertipu. Lu lihat kedalamannya, lu buka, lu bedah tuh bangsa Israel. Busuknya bukan main. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin berusaha untuk naik, diinjek. Lu gak boleh naik. Gue yang harus makin kaya. Gue yang harus makin berkuasa. Itu yang terjadi. Bapak Saudara, menyedihkan banget. Yang paling menyedihkan dari kisah ini apa Bapak Saudara? Bangsa Israel gak bertobat. Akhirnya dihukum oleh Tuhan. Sekalipun dipulihkan oleh Tuhan, apakah dosa social injustice ini ditinggalkan? Enggak. Makin parah. Kelihatannya di mana? Kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi itu banyak melakukan dosa social injustice. Yang paling parahnya adalah yang melakukan dosa social injustice itu adalah para pemuka agama. Yang harusnya tugasnya ngapain? Ada orang miskin, ada janda, itu harusnya dipelihara, dijaga. Tapi ini enggak. Bahkan uang yang buat janda itu dikorupsi, diambil, masuk ke kantong mereka. Itu yang terjadi pada zaman itu. Bayangkan, makin parah. Tapi Bapak Saudara, di tengah kondisi banyaknya penindasan, korupsi, pemerasan, bahkan pengasingan, diasingkan keluar, muncullah satu pribadi yang secara aktif melawan dosa social injustice. Pribadi ini gak pernah diam ketika dia melihat para pemuka agama menyingkirkan orang-orang yang berdosa. Pribadi ini tidak pernah menutup sebelah mata kepada orang-orang yang memohon-mohon, tolong sembuhkan saya orang najis, saya orang berdosa. Dia gak pernah meninggalkan mereka. Dan pribadi ini kita kenal dengan satu nama, Yesus Kristus. Bapak Saudara, dia bukan hanya melayani orang-orang yang menjadi korban social injustice. Dia sendiri pun turut merasakan apa maknanya menjadi korban social injustice. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga diperlakukan secara tidak adil ketika dia hidup di dalam dunia ini. Bapak Saudara, Yesus itu sering direndahkan sama orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang taunya adalah lu anak tukang kayu. Lu tuh gak pinter. Sorry ya, lu tuh bego. Kita mau belajar apa sama lu? Jangan sok pinter deh. Jangan sok bikin tingkah. Lu tuh anak tukang kayu. Bahkan kalau Bapak Saudara baca ada satu kisah di mana Yesus itu balik ke kampung halamannya. Dikatakan, bukankah kamu ini anaknya Maria? Bapak Saudara kalau di zaman orang Yahudi, kita disebut anak Maria, anak ibu kita. Yang disebut bukan misalnya Yesus anak Yusuf. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Karena pada zaman dulu, kalau kita mau menghormati orang, kita akan sebut namanya Yesus anaknya Yusuf. Ini enggak. Yang disebut apa? Yesus anaknya Maria, anak ibunya.
Wow, itu penghinaan luar biasa loh di depan umum. Bahkan Bapak Ibu Saudara, puncak penghinaan dia, puncak penderitaan dia mengalami social injustice itu di mana? Ketika dia harus mengikuti proses penyalipan. Ketika dia di Taman Getsemani, murid-muridnya yang terus dia temani selama 3 tahun, kemana mereka? Pergi, tinggalin dia. Dikhianati. Bahkan para pemuka agama memberikan tuduhan yang gak benar kepada Yesus. Dan siapa yang membela dia? Gak ada. Pontius Pilatus yang harusnya menghakimi Yesus secara benar, akhirnya Pontius Pilatus ngapain? Cuci tangan. Dia tidak diadili dengan benar. Dengan seharusnya. Yesus bahkan dia ditelanjangin. Diarak. Bapak Ibu Saudara bisa bayangin kalau kita harus diarak dari sini ditelanjangin cuma tinggal sorry ya celana dalam. Pulang ke rumah gak naik mobil, jalan kaki. Sampai ke rumah kita. Apa yang kita rasain? Itu yang Yesus rasain. Ketika dia disalib, dia ditelanjangin. Cuma menutupi auratnya dia. Diarak sampai ke Bukit Golgota. Bahkan ketika di Bukit Golgota, enggak cukup hanya dipermalukan dengan cara seperti itu. Dia bahkan ketika proses disalib, dia diolok-olok oleh para tentara Romawi. Yesus merasakan rasanya menjadi korban social injustice. Tapi Bapak Saudara, disinilah keindahan kekristenan terjadi. Yesus menciptakan sebuah paradoks yang indah. Ketika salib yang seharusnya menjadi lambang bahwa ini adalah korban social injustice yang paling mengenaskan. Dia ubah itu menjadi sebuah lambang yang memberikan pengharapan kepada manusia berdosa. Yang memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Yang bahkan memberikan kekuatan kepada para korban social injustice. Apa penghiburannya? Dari penyalipan itu, Yesus ingin mengatakan, keadilan Tuhan itu akan ditegakkan. Di dunia ini kamu tidak mengalami justice. Kamu menderita, tapi saya tidak tinggalkan kamu. Saya ada untuk kamu. Dan itu terlihat di mana di kayu salib. Yesus katakan, ini keadilan yang kamu tunggu. Saya hadirkan. Itu yang Yesus lakukan. Dengan demikian Bapak Saudara, panggilan Kristus bagi setiap kita, itu bukan kita menjadi pelaku social injustice. Bukannya kita diem, kita tutup mulut kepada social injustice. Tapi harusnya kita jadi perpanjangan tangan Tuhan yang mewartakan anugerah Kristus kepada mereka yang sedang menderita akan social injustice. Yang sedang ditindas, yang sedang bergumul hari ini. Kita bukan menjadi orang-orang yang terjebak di dalam kenyamanan kita. Bukan kita hanya kumpul tiap minggu di ruangan ini. Menikmati saya jadi orang Kristen yang tiap minggu datang ke gereja. Enggak. Tapi kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Tentu Bapak Ibu Saudara, saya bukan artinya mengatakan pulang dari sini, ganti profesi. Terjun ke dalam dunia politik. Aktiflah melawan social injustice. Tidak seperti itu. Tapi begitu kita pulang, kita akan kembali ke dalam 3 lingkaran kecil kita tadi. Ke dalam keluarga kita, tempat kerja kita, ke dalam gereja kita, bersekutu bersama. Ada banyak orang yang mengalami social injustice. Tapi kita seharusnya secara aktif menegakkan keadilan, melawan social injustice itu. Bahkan melayani para korban daripada social injustice. Saya ingin cerita sedikit. Dulu almarhum papa saya itu bekerja di sebuah company di mana bosnya itu memiliki kepercayaan non-Kristen. Dan dia punya pengalaman yang pahit dengan orang Kristen. Sehingga ketika papa saya, dia tahu papa saya adalah orang Kristen. Akhirnya bosnya itu menindas papa saya.
Menindasnya dengan cara apa? Ketika papa saya melakukan sedikit kesalahan yang tidak fatal, papa saya langsung dimaki-maki di tempat umum, dilihat oleh rekan kerjanya yang lain. Tapi begitu ada rekan kerjanya yang lain yang melakukan kesalahan, mereka nggak dimaki-maki. Cuma ditegur secara pelan-pelan. Papa saya ketika berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik, atasannya tidak pernah memuji dia. Bahkan atasannya secara sengaja menyibukkan diri agar tidak meladeni papa saya. Tapi begitu rekan kerjanya berhasil mengerjakan tugas dengan baik, atasannya langsung memuji-muji rekan kerjanya di depan papa saya. Bapak Saudara, apa yang papa saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Almarhum papa saya cerita sama kami. Sayangnya waktu itu saya masih remaja. Saya belum bisa mendalami betapa sakitnya papa saya di tempat kerja. Dan sayangnya Bapak Saudara, orang-orang gereja yang satu gereja dengan papa saya, yang sudah tahu permasalahan papa saya ini, tidak membantu apa-apa. Tidak memberikan penghiburan, tidak melayani papa saya. Bapak Saudara, kalau kita coba injek rem sebentar dalam hidup kita, kita melihat ke sekeliling kita. Jangan-jangan kita bisa menemukan ada banyak orang yang sedang menjadi korban daripada social injustice. Pertanyaannya, di mana kita, Bapak Saudara? Apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Apa peran kita dalam hidup mereka? Bukankah mereka menjerit, meminta tolong, dan itu adalah panggilan bagi kita untuk melayani mereka? Saya ingin menutup firman Tuhan pada sore ini dengan memperkenalkan kita kepada satu orang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang secara aktif melawan social injustice, melayani para korban social injustice yang dihasilkan dari kekejiannya Adolf Hitler. Bahkan sampai kepada tahap di mana Dietrich Bonhoeffer ini ditangkap, disiksa, dan dia menjadi martir di penjara. Pertanyaannya Bapak Saudara, kenapa Dietrich Bonhoeffer mau melakukan itu semua sampai kehilangan nyawanya untuk melawan social injustice, bahkan melayani para korban social injustice? Kenapa? Dia menulis satu buku, dan di dalam buku itu dia memberikan satu konsep namanya costly grace. Dia percaya anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya itu bukan cheap grace, anugerah yang murahan. Enggak, tapi anugerah yang begitu banyak pengorbanan. Costly grace, yang artinya apa? Anugerah Tuhan yang sebenarnya menuntut setiap orang percaya itu untuk mengambil tindakan yang real, bukan cuma pinter konsep. Enggak, harus ada action yang real. Harus berkorban, mau untuk korbankan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bahkan dikatakan menjadi murid Kristus yang setia walaupun harus menghadapi penderitaan. Bapak Saudara, Tuhan sudah menegakkan keadilan bagi setiap kita di atas kayu salib. Dia menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Bukan untuk kita playing safe. Gak, itu cheap grace. Tuhan gak memberikan itu. Yang Tuhan berikan adalah costly grace. Yang menuntut setiap kita, ayo kita bertindak real. Ayo kita berkorban. Ayo kita jadi murid Kristus di tengah penderitaan. Dengan salah satu caranya apa? Lawan social injustice. Jangan berdiam diri. Di Indonesia ada banyak orang yang mengalami, yang menjadi korban social injustice. Bahkan di ruangan ini bisa jadi ada yang menjadi korban social injustice. Kenapa kita berdiam diri? Kenapa kita berdiam diri? Mari kita menjadi Kristus. Perpanjangan tangan Kristus yang mewartakan anugerah Tuhan kepada para korban social injustice. Saya tahu firman Tuhan hari ini gak gampang.
Kita gentar karena kita punya tanggung jawab yang besar. Tapi jangan lupa, ada anugerah Tuhan. Kehidupan orang Kristen itu bukan diwarnai dengan my strength, tapi diwarnai dengan anugerah Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan. Firman hari ini begitu berat Tuhan bagi kami. Setiap kami mungkin belum punya keberanian untuk berdiri, untuk bersuara melawan social injustice. Atau bahkan di antara kami ada yang menjadi korban social injustice, yang selama ini kami ditindas, yang selama ini kami selalu menderita. Atau mungkin bahkan beberapa dari kami yang adalah pelaku daripada social injustice. Maka Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini terus berbicara kepada kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mau mengandalkan anugerah Tuhan yang mewarnai hidup kami. Dan Tuhan, proses jatuh bangun kami bakal banyak. Tapi kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memproses setiap kami, yang menguduskan kami senantiasa 24/7. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.